pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Eh, Hari ini aku belum mulai apa aktivitas atau masak apa. Tapi tadi pagi aku sudah selesai beres-beres semuanya, mandiin nenek, sarapan, dan pokoknya kegiatanku pagi hari bangun tidur. Dan ini aku mau kupasin itu, bukan kupasin sih, iris-iris, yaitu buah jambu biji. Dan di kulkas itu kan disediain tuh jambu biji sama menantu, yang beliin menantu. Jadi dia bilang ini boleh ya buat makan nenek. Dan nenek itu kadang-kadang tidak mau kalau jambu bijinya itu agak keras ya. Alhamdulillahnya itu menantu ngerti kalau buah jambu bijinya itu nenek kalau misalkan keras itu nggak mau. Jadi menantu belinya agak empuk-empuk dikit sih. Dan aku itu barusan udah selesai sholat duha. Jadi ini mau aku ringkes-ringkes dulu ya. Oh iya, tadi itu menantu bilang ke aku, ini obat untuk ngilangin itu ya, yang solasinya yang sulit dihilangin. Terus ini obatnya. Tadi itu aku dikasih tahu caranya, itu ngasih obatnya bagaimana. Terus nanti kalau misalkan bersihin yang kemarin itu aku bersihin sulit itu ternyata ada triknya. Oh seperti ini ya, aku bilang gitu. Iya, katanya gitu. Ya, jadi ya tadi aku lihatin, terus dia praktekin. Nenek aku lagi keluar, nggak tahu kemana, tapi katanya tadi dia itu bilang ke aku kalau dia itu ingin masak yu peng kim kue, katanya bilang gitu. Yu peng kim kue itu nasi terus dimasak sama kim kue itu loh, waluh kalau di Indonesia namanya. Iya, namanya itu. Nah, Ama tadi bilang ini nih mau dimasak sama nasi, nggak tahu seperti apa ya, cuma diiris-iris doang mungkin. Terus aku nanti mungkin cuma oh iya, kemarin itu kan sup aku masih ya, jadi aku nanti cuma hangetin terus sama masak ikan aja. Udah begitu. Dan ternyata kemarin sore itu Koko Kaohsiung beliin buah apel nih. Jadi aku nggak jadi irisin buah jambu biji. Ini ada buah apel. Nanti aku kupasin satu. Terus nanti aku mau panggil nenek, dia jalan-jalan di rumah Ama yang sebelah situ loh, yang kemarin buat potong rambut itu. Oke, stay tune terus di Nur Halimah Channel ya. Aku cara kupasnya seperti ini ya teman-teman. Terus nanti ada alat pemotongnya biasanya. Nggak perlu dipotong-potong pakai pisau, itu nggak perlu. Nanti setelah ini mau ambil setelah itu aku cuci lagi. Ini tadi udah aku cuci ya pertama, terus aku cuci lagi setelah aku kupas. Dan ini alat pemotongnya, dicuci dulu ya teman-teman. Kan kadang di sini itu ada canglang ya. Canglang sih, itu loh kacwa. Ingatnya canglang. Aduh. Setelah itu aku kupas.
dipotong-potong maksudnya. Seperti ini ya teman-teman. Ini yang bulatnya ini dipasin tengah, itu loh yang ada yang keras tengahnya itu. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini jadinya. Nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai pisau, jadinya seperti ini sudah bagus. Seperti ini. Terus ini yang tengahnya dibuang tuh yang kerasnya itu dibuang. Udah seperti itu. Ternyata aku cari ke sana, taunya nenek aku tidur. Aku nggak tahu kalau dia tidur. Tapi gak apa-apa sih. Nanti kalau dia bangun, biasanya itu buah apelnya dimakan. Ya udah, tunggu video aku selanjutnya ya teman-teman. Dan aku sudah tanya sama nenek aku, ternyata ini kimkoenya suruh kukus walohnya ini. Terus aku nanti berasnya dimasak sendiri, jadi nggak jadi dikukus, nggak jadi masak pengkim kue. Oke, tunggu vlog dari aku selanjutnya ya teman-teman. Dan aku masak nasi goreng karena nasi kemarin sore itu masih sedikit, jadi aku goreng tuh. Ini bumbunya cuma bawang putih, cabai, terus micin sama garam. Aku kasih kecap sedikit tuh. Tara, ini ala aku ya. Dan aku tadi setelah masak ini aku lanjut ngelanjutin itu, ilangin bagian belakang yang bukan stiker sih, itu isolasinya yang belum aku hilangin, masih kurang bersih ya. Itu aku tadi udah dikasih tahu ya sama menantu, yang udah aku bilang tadi kalau itu sebenarnya ada obatnya untuk ngilangin itu. Jadi ini aku masih mindahin kompor dulu, aku pindah ke kursi. Terus itu bawahnya kompor kan ada kayak besi hitam itu loh, untuk bawahannya kompor itu aku pindah dulu. Terus kompornya aku pindah ke kursi lagi. Dan ini tadi tuh pagi ini tuh menantu bilang, ini nanti kalau bersihin itu belakang yang solasinya sudah dihilangin itu, kamu matiin kompornya ya, bilang gitu. Soalnya ini obat keras katanya gitu ya. Aku bilang iya, aku bilang gitu. Nah itu obatnya, ini tuh obatnya aku semprotin dulu ke bagian yang ada solasinya itu. Terus ditunggu sekitar 5 menit atau nggak sampai 10 menit lah, pokoknya 5 menit ke atas sedikit, baru dihilangin pakai pisau, dikerik-kerik gitu loh. Nah itu, dan ini tuh butuh 2 atau 3 kali semprotan aku tadi ngilangin itunya. Nah ini sudah selesai. Setelah selesai itu aku cuci bagian tembok pakai sabun dan aku gosok-gosok ya, biar lebih bersih. Dan sisa-sisanya solasi tadi hilang, lebih bersih lagi, seperti itu. Dan itu semua aku bersihin sampai bawah-bawah. Dan itu bagian cerobong asapnya itu kan juga ada ya, tadi itu juga aku kasih obat itu. Alhamdulillahnya bisa bersih dan hilang. Nah ini sudah mulai bagian kompor ya. Bagian kompornya itu tadi juga ada solasi yang menempel. Terus dengan cara yang sama aku semprotin dulu. Nah itu setelah 5 menit aku gosok-gosok lagi pakai
dikerik pakai pisau maksudku. Nah, itu mulai aku kerik. Pokoknya ya sama 2-3 kali semprot baru bersih. Terus aku bilas pakai air bersih atau aku lap kain, aku basahi terus aku lap lagi. Dan ini tuh kompornya kenapa aku keriknya agak lama, soalnya solasinya itu menempelnya sangat lekat banget ya, jadi butuh agak lama aku tadi. Dan ada beberapa bagian belakang, samping, kanan, kiri, depan. Nah, ini aku kerik-kerik sampai aku pindah-pindah, sampai aku geser. Pokoknya sampai bersih lah. Dan tada, udah bersih. Juga sudah. Ini nggak ada porselennya ya, nggak tahu. Tuh sampai bawah bersih ya. Dan itu pakai obat ini. Ini obatnya. Oke, semuanya masih bersama Nur Halimah Channel. Dan sekarang aku mau sholat asar dulu. Nanti setelah sholat asar aku mau masak. Tapi hari ini aku masaknya nggak banyak ya. Mungkin cuma rumput laut sama telur aku sup. Terus sama goreng ikan tadi karena masakin kuenya masih ya. Itu kesukaan ama banget. Cuma dikukus saja. Dan stay tune terus di Nur Halimah Channel. Oke, karena di kulkas itu telurnya tinggal 2 butir, jadi aku mau beli telur dulu ya. Tonton terus video dari Nur Halimah Channel. Nah, ini tokonya. Aku mau beli telur dulu ya, sebentar. 100 NT itu di sini dapatnya 2 kilo. Dan di videoku sebelumnya kemarin itu kan aku salah bicara tuh, bukan keras ya, maksud aku itu kering seperti ini rumput lautnya, seperti ini. Terus sama masakku itu sama 2 butir telur. Ini tuh nanti cara masaknya itu biasanya aku kasih air dingin dulu, aku masukin ke air dingin. Nggak lama sih, berapa menit gitu, terus sambil nunggu air yang aku rebus mendidih, terus nanti ini aku cuci, nggak dicuci sih, langsung airnya dibuang, terus ininya nanti dimasukin ke air mendidih ya, cuma gitu sih, mudah kok masak ini. Oke, lanjut videonya, ditunggu ya. Dan rumput lautnya itu kering per lembar seperti ini ya. Ini udah aku dicuel bahasa nih, tolong aku. Terus sedikit tapi ini nanti aku rendam di air dingin dulu seperti ini, nanti direndam. Tapi ini sudah aku ambil selembar ya. Nggak usah banyak-banyak selembar, ini biasanya cukup untuk satu wadah segini loh. Segini. Tapi agak kecil sih, enggak, ini kan agak besar ya, seperti itu. Dan ini airnya tadi aku ukur sekitar 5 mangkok kecil ini ya. Terus rumput lautnya sudah aku rendam di air yang bersih ya, ini pokoknya nunggu sudah nggak kering lagi, udah lemes gitu loh pokoknya. Terus nanti kalau airnya mendidih, ini dimasukin, airnya ini dibuang. Terus setelah itu nunggu mendidih lagi sebentar, ini dimasak sebentar. Baru telurnya nanti dikocok, terus dimasukin sedikit-sedikit. Udah, terus dikasih micin sama garam. Terus dikasih sedikit minyak goreng. Masaknya begitu. Oh ya, sambil nunggu airnya mendidih, aku mau cerita sedikit ya. Di sini itu sayuran masaknya itu harus satu-satu.
misalkan ada sawi, ya itu sawi itu nggak boleh dimasak bergandengan sama kayak toge atau apa itu ya. Terus kangkung ya satu, cuma kangkung. Wortel itu ada gandengannya sama telur kalau di sini. Terus apa itu, sup. Kalau supnya itu biasanya yang dimasakin majikan dari restoran itu ada rebung ya, rebung. Terus itu apa, gandengannya sama ayam sama telur sama tahu. Kalau di sini itu seperti itu. Terus ini apa, rumput laut sama telur. Terus kalau biasanya itu ini longdeng, itu tuh sasetan, belinya sasetan kayak udah ada bumbunya gitu, terus dimasak sama telur. Ya kesukaannya mereka ya seperti itu. Terus apa, kalau ikan atau ayam itu biasanya di sini itu kadang ada dua macam ikan. Yang satu itu untuk sup, yang satu kadang digoreng atau di steam biasanya itu. Kalau ayam itu jarang beli, soalnya apa, nggak tahu ya, aku nggak tahu kok jarang beli ayam. Kesukaannya mereka itu telur ikan aja. Kalau ayam itu biasanya belinya menantu nenek itu apa, itu loh nasi, terus yang ada ayamnya disuir, biasanya belinya itu dimakan udah mateng gitu loh, dibeliin seperti itu. Nggak sama kayak seperti di Tulungagung ya. Di Tulungagung itu supnya itu ada macam-macam. Satu sup aja sayurnya macam-macam, seperti misalkan sup apa, kubis, wortel, kentang, masih dikasih ayam, irisan ayam kadang-kadang. Terus ada lagi sayur bobor, itu aja dua macam. Terus sayur bening seperti sayur asem itu juga macam-macam kalau di Tulungagung. Kalau di sini enggak, sayurnya ya cuma satu, tapi kayak telur sama ayam itu biasanya dijadiin satu, biasanya gitu. Kapan-kapan kalau misalkan apa tuh, majikanku masak kari kadang-kadang kan masak kari ayam tuh sama wortel, nanti insya Allah aku videoin ya. Oke, tunggu terus videoku selanjutnya. Nah, ini tadi udah aku masukin ya rumput lautnya. Ini nunggu mendidih dulu, terus apinya aku kecilin. Mendidih dulu sebentar, baru nanti telurnya dimasukin. Oke, tunggu video selanjutnya. Nah, ini kan sudah mendidih ya. Terus telurnya ini udah aku pecahin, terus dikocok seperti ini. Dikocok terus sampai merata, kuning sama putihnya itu tercampur. Ini tuh pokoknya semua masakan yang di sini yang biasanya aku masak itu semua yang ngajarin menantu. Jadi aku di sini itu apa, enggak, kalau nek tulung aku apa yo, keminter ngono lah. Meskipun awake dhewe iki iso, tapi enggak usah keminter ngono lah. Nek kene iki yo enggak manut-manut sih, tapi harus apa, ikut aturannya di sini cara masaknya gitu. Nah, setelah itu dimasukin sambil diaduk gini ya, biar nggak ngegumpal. Ini sambil diaduk-aduk ini biar nggak ngegumpal. Dan ini tuh ada bisa pakai tangan ya, biar bersih. Biarkan mendidih lagi. Biarkan mendidih. Nanti baru dikasih apa? Micin sama garam.
Nanti minyaknya itu sedikit ya, dikasih minyak sedikit. Nggak tahu kenapa kok dikasih minyak sedikit, aku nggak ngerti ya. Sedikit aja gini, nggak perlu banyak-banyak. Udah gitu, nanti dikasih micin sama garamnya terakhir. Oke teman-temanku semua, masih bersama Nur Halimah Channel. Maaf tadi setelah masak itu nggak aku lanjutin videonya karena tadi itu baterai HP aku atau tadi HP aku itu baterainya habis, jadi aku cas. Dan sore tadi itu gerimis ya, terus aku itu setelah itu kan nenek lagi ngobrol sama temennya kan, terus habis itu nenek 5:30 itu tadi berdoa atau sembahyang. Terus setelah sembahyang makan, udah nenek selesai makan, aku makan, terus ya pokoknya seperti itulah, seperti biasanya. Dan ini tuh aku habis sholat maghrib terus nunggu sholat isya, jadi ini aku lanjutin videonya setelah sholat maghrib. Oke, videoku hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga tayangan aku bermanfaat, bisa menghibur kalian, dan terima kasih yang sudah setia menonton Nur Halimah Channel. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah, pokoknya doa yang terbaik. Dan tidak bosan-bosan aku tetap mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung atau support channel aku. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.